Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Mbak Ratna. Terima kasih. Malam hari ini kita masih bisa belajar bersama lagi untuk membahas soal-soal latihan ya, latihan soal-soal ujian nasional. Sebelum kita mulai pembelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga untuk kedepannya teman-teman diberikan kelancaran dalam menghadapi ujian nasional. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya Mbak Ratna, kemarin kita sudah membahas sampai nomor 10. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 11-nya ya. Untuk nomor 11, kita langsung aja nanti biar teman-teman semuanya menyusul. Pernyataan yang merupakan ruang lingkup ekonomi makro berikut ini adalah, ruang lingkup ekonomi makro. Makro itu artinya besar. Lah, menurut Mbak Ratna dari A sampai E yang merupakan ruang lingkup ekonomi makro ya, termasuk yang dibahas perekonomian itu ruang lingkupnya besar atau suatu negara. Menurut Mbak Ratna dari A sampai E apa? Mbak Ratna bisa melihat layar kan? Oke, untuk nomor 11 menurut Mbak Ratna apa? Yang dibahas ekonominya makro, besar, ruang lingkupnya negara. Oke, Mbak Ratna dari A, B, C, D, E, yang mana yang merupakan ruang lingkup ekonomi makro? Berarti yang dibahas itu ruang lingkupnya negara. Menurut Mbak Ratna apa? Oke, Mbak Ratna sudah memberikan jawabannya yaitu C. Analisis tentang kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan. Nah, di situ suatu perusahaan ruang lingkupnya masih kecil. Jadi di sini yang ruang lingkup ekonominya makro itu adalah B ya, analisis tentang pendapatan nasional. Nah, kita tahu kemarin pendapatan nasional itu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode 1 tahun ya. Jadi, untuk nomor 11 yang ruang lingkup ekonominya makro berarti analisis tentang pendapatan nasional, karena itu ruang lingkupnya adalah negara. Kalau misalnya C, tenaga kerja suatu perusahaan, berarti kalau suatu perusahaan ruang lingkupnya masih kecil. Itu hanya diperuntukkan bagi satu perusahaan ya. Kemudian yang E, tingkat upah. Nah, tingkat upah itu kan berarti masih hanya ini ya, hanya untuk pegawai saja, hanya untuk buruh saja. Tetapi kalau pendapatan nasional
kemarin kita sudah belajar ruang lingkupnya banyak ya. Ada berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan, ada juga yang berdasarkan ini pendapatan ya kan, pendapatan ada berasal dari upah, kemudian laba, sewa tanah. Nah itu ya Mbak Ratna ya. Jadi di sini yang merupakan ruang lingkup ekonomi makro adalah analisis tentang pendapatan nasional, karena dari pendapatan nasional itu yang dibahas sudah keseluruhan satu negara. Bahkan kemarin yang tingkat upah juga dibahas di situ ya. Tingkat upah itu kan berarti pendapatan nasional berdasarkan pendapatan. Nah, kemudian kalau tenaga kerja itu hanya sebagian ya, tidak semuanya dibahas. Yang dibahas secara negara ya. Dalam satu negara berarti analisis tentang pendapatan nasional. Sampai sini Mbak Ratna paham apa yang saya jelaskan tadi? Paham ya perbedaannya ya Mbak Ratna? Ruang lingkup kalau kecil itu namanya mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, kalau mikro misalnya permintaan itu ya, permintaan itu berarti dari pembeli. Kalau penawaran dari penjual. Nah, itu contoh ruang lingkup ekonomi mikro ya, kecil, mikro. Oke, nomor 12. Menghitung besarnya pendapatan nasional neto. Nah, ini Mbak Ratna. Pendapatan nasional yang dibahas ini ada kaitannya nomor 12. Kemarin saya pernah menjelaskan sama teman-teman semua berkenaan dengan komponen pendapatan nasional. Nah, itu ya Mbak Ratna, ada GNP, ada GDP, kemudian ada net nasional produk, kemudian ini ada pendapatan nasional neto. Nah, itu. Mbak Ratna masih ingatkah untuk menghitung besarnya pendapatan nasional neto? Kalau dari data yang ada di sini, Mbak Ratna masih ingat? Coba yang mana ya? Di sini kan ada GNP sampai pajak langsung. Dari kelima ya, data yang ada di sini untuk menghitung pendapatan nasional neto menurut Mbak Ratna apa saja yang terkait? Nah, nanti kalau Mbak Ratna sudah memberikan jawabannya, nanti saya akan beri rumusnya. Nanti Mbak Ratna menghitung sendiri. Menurut Mbak Ratna apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional neto? Mana saja Mbak Ratna? Selamat malam Mbak Kristina, selamat bergabung untuk melanjutkan pembahasan ekonomi kita ya. Ini sudah sampai nomor 12. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kristina. Ini sampai nomor 12. Nah, untuk Mbak Ratna sama Mbak Kristina ini membahas tentang pendapatan nasional neto. Ini berkenaan dengan menghitung pendapatan nasional ya, yang termasuk komponen pendapatan nasional. Menurut Mbak Ratna sama Mbak Kristina, untuk menghitung pendapatan nasional neto dari kelima data ini, yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional neto itu apa saja coba? Mbak Ratna sama Mbak Kristina dari kelima ini apa saja? Nanti saya berikan rumusnya, nanti Mbak Ratna sama Mbak Kristina menghitung.
Ayo Mbak Ratna sama Mbak Kristina, mana saja yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional neto PNN? Dari GNP, GDP, penyusutan, pajak tidak langsung, pajak langsung. Mana saja yang termasuk atau berpengaruh terhadap penghitungan pendapatan nasional neto? Apa saja teman-teman? Oke, Mbak Kristina yang C ya, 3.400. Bagaimana cara Mbak Kristina menghitung mendapatkan 3.400? Dari mana Mbak Kristina? Coba diketik di sini yang mana saja yang berpengaruh untuk mendapatkan jawabannya adalah C. Iya, ya. Boleh Mbak Ratna, boleh langsung mencoba mendapatkan hasilnya. Nanti kita bahas bagaimana cara mendapatkan jawaban yang benar. Oh, nomor 11. Oh, untuk nomor 11 yang termasuk ruang lingkup ekonomi makro adalah B, Mbak Kristina. Analisis tentang pendapatan nasional. Karena kita tahu bahwa kemarin yang namanya pendapatan nasional itu jumlah keseluruhan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, yang namanya ruang lingkup ekonomi makro itu yang dibahas adalah ruang lingkupnya besar ya, ruang lingkupnya adalah negara. Sehingga di situ untuk nomor 11 yang termasuk ekonomi makro adalah pendapatan nasional. Itu jawaban untuk nomor 11 ya. B jawabannya. Oke Mbak Ratna, kalau misalnya menghitungnya nanti Mbak Ratna boleh memberikan pendapat untuk data mana saja yang mempengaruhi pendapatan nasional neto. Nanti saya akan berikan rumusnya. Menurut teman-teman, apa saja yang berpengaruh? GDP, GNP, penyusutan dan penggantian modal, pajak langsung. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Kristina. Ya, selamat malam Mbak Wiwin. Kita lanjutkan, ini sudah sampai nomor 12. Oke, untuk sementara ini Mbak Wiwin
nyimak dulu, nanti kalau sudah terhubung ya, sudah connect, nanti Mbak Wiwin boleh ya ikut berpartisipasi untuk memberikan jawabannya. Oke ya, di sini untuk pendapatan nasional neto yang berpengaruh adalah, nah, untuk menghitung pendapatan nasional neto yang berpengaruh adalah GNP. GNP, Gross National Product. Kemudian penyusutan, kemudian pajak tidak langsung. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional neto itu dicari melalui rumus GNP dikurangi penyusutan dikurangi pajak tidak langsung ya. Untuk menghitung PNN sama dengan GNP dikurangi penyusutan dikurangi pajak tidak langsung. Oke. Jawabannya berapa? Iya, jawabannya adalah B ya, 3.350. Betul ya. GNP 3.700 kita kurangkan dengan 100 sama dengan 3.600 dikurangkan lagi dengan 250. Sehingga PNN ya, pendapatan nasional neto itu mendapatkan hasil 3.350. Sampai sini teman-teman, Mbak Ratna, Mbak Wiwin paham untuk menghitung pendapatan nasional neto? Oke, paham. Sip, kita lanjutkan ke nomor 13. Nah, ini masih kita membahas pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, pendapatan nasional itu merupakan ruang lingkupnya ekonomi makro. Karena di pendapatan nasional yang dijadikan tolak ukur tingkat perekonomian suatu negara. Jadi ruang lingkupnya negara. Maka berhubungan tadi untuk nomor 11, pendapatan nasional masuk ke ruang lingkupnya makro. Itu ya. Apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara sedang berkembang? Hal ini merupakan manfaat perhitungan pendapatan nasional untuk mengetahui. Nah, berarti pendapatan nasional menurut teman-teman untuk mengetahui apa? Mempunyai manfaat apa? Coba, menurut teman-teman yang mana? Oke, Mbak Ratna E. 13C. Mbak Ratna tadi menjawab Mbak Ratna E. Mbak Wiwin E. Oke, teman-teman sebentar.
produktivitas. Oke, karena di sini apakah negara tersebut termasuk negara maju? Ya Mbak Kristina, oke silakan. Nanti kalau sudah selesai silakan masuk kembali. Untuk nomor 13, di situ negara termasuk negara maju atau negara sedang berkembang. Nah, berarti itu menunjukkan jawabannya yang benar adalah A ya. Yang benar adalah A, tingkat kemakmuran. Oke. Karena di situ sebagai tolak ukur tingkat perekonomian suatu bangsa, apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara sedang berkembang, berarti di situ manfaat perhitungan pendapatan nasional untuk mengetahui tingkat kemakmuran ya. Karena di situ sudah diberikan sinyal apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara sedang berkembang. Pada dasarnya manfaat pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat. Yang kedua untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Berarti produktivitas itu berkenaan dengan tingkat hasil yang diperoleh oleh suatu negara dalam menghasilkan produk atau barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga dari pendapatan nasional itu untuk mengambil kebijakan ekonomi ya, untuk mengambil kebijakan ekonomi. Kemarin kita juga sudah belajar kebijakan ekonomi ya, ada kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter ya, kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kalau kemarin kebijakan fiskal itu berhubungan dengan pajak ya, kalau kebijakan moneter itu berhubungan dengan bagaimana mengatur tingkat penawaran atau permintaan uang. Karena di sini apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara sedang berkembang, maka manfaat perhitungan pendapatan nasional itu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Oke, sampai sini Mbak Pipin sama Mbak Ratna paham? Jawabannya adalah A ya. Tadi oh iya. Ya, jawabannya adalah A. Manfaat pendapatan nasional yang pertama tadi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kemakmuran suatu masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga adalah untuk mengambil kebijakan ekonomi. Karena di sini berhubungan dengan negara maju atau negara sedang berkembang, maka manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran. Oke, sampai sini teman-teman paham atau ada yang ditanyakan? Paham Mbak Ratna sama Mbak Wiwin? Oke, paham ya. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 di situ untuk menghitung pendapatan per kapita. Teman-teman masih ingat untuk menghitung pendapatan per kapita? Rumusnya? Oke. Untuk menghitung pendapatan per kapita, rumusnya adalah PNB
PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, di sini saya tuliskan untuk menghitung pendapatan per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Oke, silakan Mbak Ratna sama Mbak Kristina, saya beri kesempatan. Mbak Ratna, Mbak Kristina sama Mbak Wiwin. Kalau nanti Mbak Kristina sudah kembali ya, ini Mbak Ratna sama Mbak Wiwin dulu menghitung masing-masing negara. Di sini ada 5 negara yang ditunjukkan dalam tabel. Kita tahu bahwa Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina itu negara-negara yang tergabung dalam anggota. Teman-teman ada yang tahu? Ini Mbak Ratna sama Mbak Wiwin. Kelima negara tersebut termasuk anggota negara apa? Oke, kelima negara tersebut termasuk negara? Iya, terima kasih Mbak Wiwin. Betul sekali ya, negara ASEAN termasuk anggota ya. Anggota negara-negara ASEAN. Betul sekali. Oke, silakan Mbak Wiwin sama Mbak Ratna untuk menghitung pendapatan per kapita dari masing-masing negara dengan rumusnya PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, kalau sudah mendapatkan hasilnya satu persatu, nanti diurutkan dari pendapatan per kapita terendah ya, terendah sampai tertinggi. Nah, menurut Mbak Ratna sama Mbak Wiwin dari A sampai E mana jawaban yang benar? Oke, saya beri kesempatan Mbak Ratna sama Mbak Wiwin untuk menghitung pendapatan per kapita dengan rumusnya PNB dibagi jumlah penduduk. Oke, silakan Mbak Wiwin sama Mbak Ratna. Saya beri waktu ya sekitar 5 menit lah untuk menghitung pendapatan per kapita masing-masing negara. Ada Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura sampai Filipina. Oke, silakan Mbak Ratna sama Mbak Wiwin. Nanti kita bahas satu persatu berapa hasilnya.
Ya, waalaikumsalam Mbak Melina. Ini teman-teman baru menghitung, makanya nggak ada suaranya. Oh, sudah ketemu ya Mbak Wiwin A, Mbak Ratna juga A. Ya, waalaikumsalam Mbak Melina. Maaf ya. Ini baru konsentrasi pada menghitung ini pendapatan per kapita, jadi tadi tidak ada suaranya. Bukan Mbak Ratna. Saya menunggu jawabannya teman-teman. Jadi tadi konsentrasi pada menghitung. Iya, jawabannya adalah A ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei. Ini sudah sampai nomor 14 Mbak Melina. Ini sudah sampai soal nomor 14. Oke, teman-teman sudah bisa ya cara menghitungnya. Kalau nanti teman-teman ketemu untuk menghitung pendapatan per kapita, ya, itu PNB dibagi jumlah penduduk. Oke, berarti dari jawaban teman-teman tadi A, berarti jawabannya benar. Kalau jawabannya benar, berarti menunjukkan teman-teman paham. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 juga menghitung, tetapi di sini babnya adalah harga inflasi, indeks harga berdasarkan indeks harga agregat sederhana untuk mengetahui tingkat inflasi. Caranya, tingkat inflasi tahun 2013 berdasarkan tingkat keparahannya apabila dihitung dengan indeks harga agregatif sederhana tahun dasar 2012 adalah, kalau teman-teman nanti menemui ya soal seperti ini untuk menghitung indeks harga agregatif sederhana, di sini tahun 2012 itu sebagai tahun dasar. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya tahun 2012 teman-teman jumlah semuanya, namanya agregat, berarti dijumlah ya. Tahun 2012 teman-teman jumlah semuanya berapa? Karena yang di sini ditanyakan adalah tahun 2013, maka tahun 2013 teman-teman menghitung semuanya. Kalau sudah mendapatkan jumlah tahun 2012 dengan tahun 2013, rumus untuk mengetahui indeks harga agregatif sederhana, maka gini. Teman-teman mencarinya dengan rumus tahun 2013 dibagi ya jumlah hasil 2013 dibagi jumlah hasil 2012 dikali 100. Oke, coba teman-teman menghitung untuk soal nomor 15. Untuk menghitung soal nomor 15. Caranya, tahun 2012 dijumlah semuanya, tahun 2013 dijumlah semuanya. Kalau sudah mendapatkan jumlah masing-masing, kemudian 2013 dibagi hasil tahun 2012, hasilnya nanti dikali 100. Coba saya beri kesempatan teman-teman untuk menghitung soal nomor 15. Silahkan ya.
Oke, selamat malam Mbak Rofi. Ya, ini sudah sampai nomor 15 ya Mbak Rofik. Ini sudah membahas soal nomor 15. Oke, karena Mbak Rofik ini baru masuk, saya akan menjelaskan kembali. Ini hasil ketikan yang rumus jumlah hasil 2013 dibagi jumlah hasil 2012 dikali 100. Itu rumus untuk menghitung soal nomor 15 Mbak Rofik. Tahun 2012 dijumlah, kemudian tahun 2013 dijumlah. Kalau sudah mendapatkan hasilnya, kemudian Mbak Rofik menghitung dengan rumus jumlah hasil 2013 dibagi jumlah hasil 2012 dikali 100. Ya, dikali 100. Oke, Mbak Rofik saya beri kesempatan untuk menghitung. Ya, silahkan, monggo. Oke, Mbak Ratna sudah mendapatkan hasilnya dan jawabannya adalah Oke, sebentar ya Mbak Ratna, saya menunggu jawabannya dari teman-teman dulu. Mbak Ratna mencoba sabar dulu ya. Oke, dari teman-teman sudah dapat hasilnya? Mbak Wiwin? Ini Mbak Ratna sudah dapat hasilnya. Mbak Wiwin berapakah? Oke. Jawabannya semuanya sama ya. Jawabannya adalah benar. Nah, jawabannya adalah benar. Loh, Bu, di situ kok udah ada angka segitu. Nah, karena dari soal ini itu masih ada kelanjutannya dari angka yang teman-teman peroleh. Gini caranya. Yang namanya inflasi, ya. Ini saya jelaskan, teman-teman. Yang namanya inflasi itu angka ya atau nilai patokannya adalah 100. Nah, dari teman-teman menunjukkan angka lebih dari 100, maka bisa diartikan bahwa tingkat inflasi namanya inflasi adalah kenaikan harga secara umum ya. Kenaikan harga secara umum. Jadi rata-rata harga kebutuhan pokok itu rata-rata semuanya naik ya, tidak hanya kebutuhan pokok saja. Hampir semua harga itu mengalami kenaikan, tapi secara umum, secara keseluruhan. Itu namanya tingkat inflasi. Lah, dari angka yang teman-teman peroleh itu harga patokannya ya, patokan itu adalah 100. Nah, angka yang ditunjukkan oleh teman-teman itu sudah melebihi angka 100. Jadi, artinya dari angka yang teman-teman peroleh itu artinya tingkat
inflasi mengalami kenaikan sebesar 8,38. Berarti dari angka yang teman-teman peroleh, karena harganya di atas 100 maka mengalami kenaikan. Jadi tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 8,38% karena harga patokannya adalah 100. Teman-teman mendapatkan hasil 108,38. Jadi bisa diartikan tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 8,38%. Nah, di sini berdasarkan tingkat keparahan. Berarti inflasi itu parah. Kenapa sih inflasi di sini menimbulkan ada dampak negatif ya? Di sini ada tingkat keparahan. Karena apa? Karena inflasi itu bisa menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan. Nah, kalau harga mengalami kenaikan, itu kan nilai ya, nilai uang itu menjadi kurang berarti. Nah, berarti gini teman-teman. Kalau teman-teman memegang uang 100.000 ya, 100.000, harga beras misalnya semula adalah 10.000. Karena terjadi tingkat inflasi, kenaikan harga beras yang semula 10.000 menjadi 12.000. Berarti dari uang 100 yang teman-teman untuk membelikan harga beras yang harganya 10.000, maka teman-teman mendapatkan 10 kilo. Nah, 10 kilo beras. Tetapi terjadi tingkat inflasi, misalnya harga 1 kilonya menjadi 12.000. Berarti kan teman-teman dibelanjakan uang 100.000 tadi mendapatkan beras sebanyak 8 kilo. Nah, jadi kan teman-teman untuk membayar itu mengalami penurunan hasil. Nah, di sini menurut keparahannya, jika tingkat inflasi kurang dari 10%, ini saya catatkan ya teman-teman. Jika tingkat inflasi jika tingkat inflasi di bawah 10%, maka disebut inflasi ringan. Nah, inflasi ringan karena tidak begitu parah. Jika inflasi terjadi antara 10 sampai 30%, maka inflasinya sedang. Jika inflasi antara 30 sampai 100%, maka inflasinya dikatakan berat ya, inflasinya dikatakan berat.
apabila inflasi terjadi di atas 100%, maka inflasinya sangat tinggi atau hiperinflasi. Berarti inflasinya sudah sangat parah. Nah, itu teman-teman. Nah, itu indikator atau arti dari tingkat inflasi yang terjadi dalam bentuk persen. Tadi teman-teman mendapatkan hasil 8,38%. Menurut teman-teman yang terjadi, menurut keparahannya, tingkat keparahannya pada soal nomor 15 itu terjadi inflasi yang bagaimana menurut teman-teman? Dari hasil 8,38%. Inflasi ringan, sedang, berat, hiperinflasi itu termasuk tingkat inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Oke, silakan teman-teman. Ayo Mbak Pipin, tadi hiperinflasi. Ini teman-teman, maksudnya di situ bukan mencapai 100,38 itu kita kurangkan dengan 100. Karena harga 100 itu patokan. 100 itu patokan untuk menghitung hasil inflasinya. Jadi 100 itu tidak masuk hitungan. Hasil dari 108 ya. Iya, dikurangi dengan 100. Tadi kan mendapatkan angka 108,38. Nah, itu dikurangi 100 sehingga mendapatkan hasil 8,38%. Nah, ini maksudnya teman-teman. Nah, ini tadi teman-teman kan mendapatkan hasil 108,38. Untuk menghitung tingkat inflasi harus dikurangkan dengan 100. Nah, berarti tadi mendapatkan 8,38%. Karena 8,38% menurut indikator yang saya berikan tadi, soal nomor 15 menunjukkan inflasi ringan. Oke, dari teman-teman yang lain selain Mbak Melina, paham ya maksudnya tadi? Oh iya, kalau sudah paham, coba untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, menghitung tahun 2014 coba. Tahun dasarnya tetap tahun 2012. Oke, coba dari teman-teman latihan lagi untuk memantapkan pemahaman, mencari tingkat inflasi tahun 2014 dengan tahun dasarnya tetap tahun 2012. Menurut harga barang tahun 2014 itu mengalami inflasi ringan atau sedang atau hiperinflasi atau berat. Coba teman-teman menghitung tahun 2014.
Iya Mbak Ratna, bukan menghilang. Saya masih menemani teman-teman semua. Jangan khawatir ya. Saya masih menunggu teman-teman. Oke, tadi Mbak Kristina sama Mbak Ratna ini menghitung indeks harga agregat sederhana untuk tahun 2014 untuk mengetahui apakah tingkat inflasi yang terjadi. Ya, rumusnya tetap sama. Kalau teman-teman sudah menghitung tahun 2014, tinggal hasilnya dikali 100. Kalau sudah mendapatkan hasilnya, nanti dikurangi 100 untuk mendapatkan tingkat persennya. Iya, sama. Rumusnya tetap sama Mbak Rofik. Ya. Oke, sip ya. Yang bawah itu tahun 2012 itu 15.500 Mbak Melina. Tetap tahun dasarnya tahun 2012. Jadi kalau dicari itu 18.250 dibagi 15.500, hasilnya dikali 100. Ini nomor 15 Mbak Ratna, nomor 15 kan sama dengan 117,7 ya. Kalau sudah dikurangi 100 akan mendapatkan hasil 17,7%. Iya Mbak Melina, tahun 2012 dengan tahun 2014. Tahun 2012 yang ada di bawah, 2014 di atas. Oke, coba Mbak Melina menghitung. Ini tadi Mbak Wiwin sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 17,7%. Ya, Mbak Wiwin ini sudah paham. 17,7% itu menandakan sesuai dengan indikator yang saya berikan tadi, kalau melebihi 10% berarti inflasinya inflasi sedang.
Oke, Mbak Melina menghitung dulu enggak apa-apa, saya tunggu hasilnya. Biar teman-teman semuanya paham untuk menghitung tingkat inflasi. Oke, jawabannya Mbak Wiwin tadi benar ya. 17,7% berdasarkan indikator tingkat inflasi, tingkat keparahan inflasi, maka inflasi tahun 2014 masuk kategori inflasi sedang. Oke, sampai sini teman-teman paham? Atau ada yang ditanyakan atau masih bingung? Silakan bertanya, nanti saya jelaskan maksudnya. Oh ya teman-teman, tadi saya mendapatkan pesan dari Pak Umam. Nanti setelah jam ekonomi, teman-teman ketemu pelajaran geografi ya dari Pak Umam. Tadi saya disuruh menyampaikan kepada teman-teman habis pelajaran ekonomi, teman-teman ditunggu untuk masuk pelajaran geografi. Dikali 100 dikurangi 100 Mbak Rafiq. Tadi kan sudah tahu hasilnya, kemudian dikali 100. Kan ketemu hasil, sama dengan ketemu hasilnya tadi 117,7 kemudian dikurangi dengan 100. Hasilnya 17,7%. Nah, ini. Iya, Mbak Rafiq ya. Nah, dari 117,7 dikurangi 100, hasilnya 17,7 diberi tanda persen. Nah, ini. Diberi tanda persen. Sehingga hasilnya 17,7%. Berdasarkan indikator yang saya berikan tadi, di awal tadi ada 4 indikator. Nah ini, jika tingkat inflasinya di bawah 100 inflasi ringan, jika inflasinya antara 10 sampai 30 inflasinya sedang, 30 sampai 100 inflasinya berat, inflasi di atas 100 maka hiperinflasi. Jadi kalau 17,7%, maka inflasi yang terjadi adalah inflasi sedang. Iya, Mbak Melina, betul sekali. 17,7% menunjukkan inflasi sedang. Oke. Dari teman-teman semuanya paham maksud dari soal nomor 15? Atau ada yang masih bingung? Oke, paham. Kalau sudah paham, untuk soal nomor 16 saya jelaskan minggu depan saja karena ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Karena habis ini Pak Umam sudah menunggu ya, sudah menunggu untuk pelajaran geografi. Untuk pelajaran geografi habis ini teman-teman semuanya ketemu Pak Umam ya. Untuk soal nomor 16 kita bahas
minggu depan. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman. Tetap semangat untuk menghadapi ujian nasional. Semoga teman-teman semua diberi kelancaran. Amin ya. Tetap semangat teman-teman semua, meskipun ada rasa capek setelah bekerja, tetapi demi masa depan teman-teman semuanya, demi untuk memperoleh ijazah ya, untuk memperoleh ijazah, teman-teman harus tetap semangat. Oke ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pelajaran geografi setelah pelajaran malam hari ini, setelah ekonomi.